izin Raden Intan Lampung. Saya mendapat tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan, di mana saya disuruh mengeksplor salah satu tempat wisata yang belum begitu terjamah oleh pemerintah. Nah, saya di sini mengambil salah satunya yaitu Taman Purbakala Pupung Raharjo. Di sini ada beberapa yang akan kita kunjungi. Yang pertama Punden, yang kedua tempat pemandian, yang ketiga Batu Mait, dan insya Allah jika kita diberi izin oleh pengurus, maka kita akan datangi museumnya, di mana di situ ada beberapa alat peninggalan zaman dahulu. Nah, jadi saya lagi berdiri di tempat atau gerbang masuknya Taman Purbakala. Di sini ada beberapa, tapi saya kurang paham ini dari dulu atau gimana, udah batu-batu ini udah tersusun. Namun karena ceritanya ini batu-batu sudah tersusun dari dulu, tetapi batu-batu ini diperbaiki karena saking mungkin lamanya, sudah terlalu lama, sehingga harus perlu adanya sedikit perbaikan untuk menjaga kelestarian dari tempat ini. Oke, selanjutnya kita akan datangi Punden, tempat pemandian, dan Batu Mait. Jadi tadi saya sama adik saya, si kameramen, udah keliling mau masuk ke Punden. Kebetulan ini ada pagar kecil, ada 2 tempat jalur masuk itu ditutup, tapi beruntung kita masih bisa nyelip, jadi masih bisa masuk ke area Punden. Mungkin menurut saya ditutup karena adanya wabah yang sedang menyebar. Ini pun saya keluar karena tuntutan tugas dari kampus, dari mata kuliah yang saya ambil. Jadi saya harus tetap membuat video ini. Nah, saya sekarang berada di titik pertama, yaitu Punden. Jadi mungkin kita bisa ke sini. Di situ ada Punden. Coba di zoom aja bagian Pundennya. Nah. Jadi Punden ini salah satu peninggalan zaman dulu yang konon di dalamnya itu ada seekor naga yang berdiam di dalamnya, menjaga di daerah ini. Kosan. Ya. Saya mau ingin menunjukkan mengenai tulisan mengenai Punden ini, nggak bisa teman-teman. Jadi ini dari sisi belakang, karena yang pertama kendala keamanan. Mungkin ini adalah salah satu sumbangsi ide yang insya Allah akan saya paparkan. Jadi motor saya di situ, saya di sini. Kalau mau ke depan nggak bisa. Jadi saya harus tetap bisa melihat kendaraan saya itu demi keamanan saya sendiri kan. Ini adalah Punden, dimana memang Punden ini tidak boleh dinaiki, tidak boleh berada di atas. Walaupun masyarakat di sini, di sekitar sini masih tetap pelanggarnya, karena mungkin rasa ingin tahu mereka kenapa tidak boleh atau bagaimanakah rasanya menaikinya gitu. Jadi pada zaman dahulu konon naga peliharaan dari raja dan ratu yang ada di sini itu ditaruh atau disembunyikan di dalam. Cuman itu kan cerita zaman dulu, saya juga belum tahu keasliannya atau bagaimana, itu hanya cerita di daerah tempat saya. Tetapi yang saya datangi ini adalah Taman Purbakala, di mana memang segala sesuatu yang ada di zaman dulu yang mungkin tepatnya pas ada di sini itu diletakkan di desa saya ini. Salah satunya tempatnya yaitu ini Punden, yang isinya kata mereka adalah naga.
tapi kebetulan batu betnya dari depan nggak bisa masuk. Sekarang saya ada di kolam megalitikum, dimana kolam ini konon adalah tempat pemandian para raja dan ratu yang ada di sini. Memang dari zaman ke zaman kolam ini nggak pernah kering sama sekali. Jadi mau musim kemarau seperti apapun, mungkin hanya airnya menyusut, tapi tidak terlalu juga. Jadi airnya bakal tetap kayak gini dan selalu seperti ini, tidak pernah kering sama sekali. Oke, langsung aja kita turun. Tadi sempat turun dari atas. Nah, jadi saya diceritakan dulu itu tempat turunnya belum kayak gini nih. Ini masih tanah, karena udah makin diperbaiki jadinya ada tempat turun. Tempat mandi juga dulu nggak kayak gini. Ini cuma jadi satu gitu teman-teman. Jadi langsung jadi satu karena udah ada pembaruan mungkin dari masyarakat sekitar atau bahkan campur tangan yang pasti dari pemerintah. Makanya jadilah yang menurut saya lumayan, sangat membantu akses dari atas ke bawah dan tempat mandinya. Teman-teman bisa lihat airnya tuh pusatnya dari sana. Jadi di situ juga nggak boleh ada yang ke sana. Terus dia ngalir ke sini di tempat dibikin kolam. Teman-teman bisa lihat keadaannya gimana, bersih banget ya, bersih banget. Jadi kurangnya menurut saya dari tempat ini salah satunya adalah kepedulian, mungkin pertama dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah untuk benar-benar sangat membenahi dari situs Taman Purbakala ini. Bisa dilihat kan, ini airnya benar-benar kotor. Ini banyak daun yang emang di sekelilingnya tuh hutan. Di sekelilingnya hutan, jadi daunnya pada berguguran dan jatuh ke bawah. Nah, boleh di zoom, tapi saya nggak bisa turun karena saya juga takut. Tapi saya pernah turun. Dimana? Coba dideketin. Ini banyak banget ikan kecil-kecil. Tuh, kelihatan banget ini ikan kecil-kecilnya nggak pernah besar. Jadi emang dia kecil kayak gini terus. Dan kalau kita masukin kaki, dia langsung ke kaki kita, langsung berkumpul di kaki kita. Dan ikan ini juga pernah dikasih tahu nggak boleh diambil sama sekali. Dan ikannya juga bakal tetap kayak gini, bakal kecil kayak gini aja. Biasanya tempat ini tuh kayak hari-hari tertentu, misalkan kayak kemarin waktu tahun baru itu banyak banget yang mandi di sini. Emang sebelumnya juga banyak beberapa yang mandi di sini gitu. Tapi sebelumnya juga nggak sekotor ini, mungkin karena yang pertama adalah wabah penyakit yang lagi nyebar, jadi nggak ada yang mandi dan kotor banget kayak gini. Sebenarnya udah banyak yang kumpul gitu, yang main ke sini, bahkan dari beberapa desa yang penasaran itu mandi satu keluarga, dari orang tua, anak-anak, banyak gitu. Cuman ya belum kondusif, tempatnya masih kayak gini aja. Ya, Mas. Karena jalan yang nggak memungkinkan tuh, jadi aku harus jalan kaki. Adik aku tetap naik motor. Ya ampun, tuh, semangat. Jadi di sini tuh masih banyak hutan, tuh masih banyak banget kebun-kebun, bahkan kayak hutan liar gitu. Jadi keamanannya di sini kurang. Ini aja kesini tuh sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Cuman tadi sempet ngeliat di pemandian itu ada yang mandi, jadi masih emang sering dibuat mandi. Sekarang kita mau ke Batu Mayit. Jadi aku harus jalan. Nih, ini masih kebun jagung teman-teman. Masih benar-benar di hutan. Bentar ya, aku mau naik motor. Tuh ada aku. Ini emang bener-bener ngasih kebun. Tuh ini kebun.
jadi tempatnya ditutup. Cuman karena kita yang punya tempat jadi kita mau coba melanggar. Jadi ini gerbangnya pendek banget. Jadi batu maitnya ada di sebelah situ. Aku mau coba naik ke atas motor terus lompat. Nah, jadi ini beberapa masih kebun. Tuh. Ini jati. Nggak tahu punya siapa. Ini kebun apa namanya? Jagung. Tuh, jadi salah satu tempat ini yang bikin nggak jadi ramai pengunjungnya itu adalah keamanan. Nah, jadi kebun-kebun kayak gini, dan ini tempat keluar masuknya nggak cuma satu, dia bisa dari semua sisi bisa gitu. Jadi keamanannya kurang dan perawatannya juga kurang. Oke, jadi karena hal yang nggak memungkinkan, kita buat nembus ini pagar yang dikunci. Padahal pagarnya pendek, cuman kita nggak berani, takut aja ada yang marah gitu kan. Jadi aku bakal ngasih tahu batu mait yang ada zaman dahulu sampai sekarang. Bentar ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalannya, yaitu batu mait. Jadi di situ batu yang udah disusun. Itu udah lama banget, udah nggak tahu berapa ratus tahun yang lalu. Ini di sini ada pagar. Jadi aku ngambil videonya tuh di luar pagar, dan di dalamnya tuh juga dipagerin. Jadi itu emang benar-benar nggak bisa disentuh sama sekali ya. Bahkan ada cerita kalau yang nyentuh bakal kena sesuatu hal yang nggak baik gitu. Nah, di sekelilingnya itu masih kebun. Tuh, benar-benar masih kebun. Ini kebun jati. Nah, ini adik aku. Ini adalah papan informasi. Jadi ini titik terakhir kita. Jadi sebenarnya ini tuh museum, dimana seperti yang diceritakan oleh mama saya, kebetulan mama saya pernah masuk. Ini kita nggak bisa masuk karena memang semua tempat itu banyak yang dikunci, jadi nggak bisa masuk. Ini aja gerbangnya untuk membuka. Jadi di dalam itu seperti mahkota, cincin, anting, patung, dan beberapa peninggalan zaman dahulu yang memang masyarakat di sini takut keasliannya itu terganggu, mungkin dari tangan-tangan para pengunjung yang usil. Jadi dibuatlah museum ini untuk menyimpan beberapa benda-benda yang seperti saya jelaskan tadi. Sumbangsih atau ide yang sebenarnya ingin saya berikan gitu. Sebenarnya mungkin banyak dari beberapa orang yang lebih paham dan lebih tua itu sudah mungkin lebih banyak idenya. Tapi jika saya diminta untuk memberikan ide, yang pertama menjadi ide adalah keamanan, di mana keamanan dari Taman Purbakala yang tadi kita temui beberapa titik itu belum terjamin, karena di situ untuk lokasi sendiri itu masih seperti kebun. Banyak tadi kan ada videonya, itu masih ada kebun tebu, kebun jati, singkong, dan masih ada beberapa perkebunan gitu. Padahal tempatnya sangat luas, sangat memungkinkan jika kebun-kebun tadi itu diganti seperti entah itu tempat duduk atau warung santai, atau bahkan jika memang dari pihak pemerintah sendiri ada dana atau mungkin dananya sampai, itu bisa dibuat seperti kolam renang, pemancingan, atau yang lain-lain itulah. Itu yang pertama.
keamanan. Yang kedua adalah setelah keamanan terjaga, maaf ya mungkin banyak mobil karena ini di pinggir jalan. Yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan dari tempat tadi bisa dilihat masih kurang banget, dan tempatnya kurangnya banyak gitu. Dari mulai akses untuk menuju ke situ, jalannya sangat terbatas, terus tempat-tempatnya juga sangat kumuh gitu, kebersihan tadi itu gitu. Yang ketiga adalah dana, balik lagi ke dana. Jadi kalau ngomong masalah dana, saya juga bingung ya. Kalau saya orang kaya atau saya adalah salah satu pejabat di daerah sini gitu, mungkin saya akan sangat mengusahakan di mana tempat itu adalah tempat wisata, karena nilai keautentikannya sangat tinggi gitu. Itu adalah tempat sejarah zaman dulu sampai sekarang itu masih ada gitu, batu mait dan yang lain-lain seperti saya jelaskan tadi. Jadi menurut saya ini adalah destinasi wisata yang tidak kalah seperti yang ada di Jawa. Contohnya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Itu menurut saya sama saja gitu. Cuman karena di sini kurangnya akses atau kurangnya dana, kurangnya keamanan, itu segala macam. Jadi tempat ini seperti terbengkalai. Jadi kurang gitu. Seharusnya ini bisa terawat, bisa indah, itu pasti akan menarik daya tersendiri gitu, baik dari maaf baik mungkin bisa saja kan orang luar negeri untuk kedepannya bisa tahu, oh di sini ada situs Taman Purbakala yang dari zaman dahulu gitu ada dan masih terjaga keasliannya dan keistimewaannya gitu. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mata kuliah ini, jadi salah satu ajang untuk orang lain atau daerah lain itu mengetahui salah satu destinasi wisata di Lampung Timur, khususnya Kecamatan Sekampung Udik, Desa Pugong Raharjo. Saya Julia Ayu Pratama, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi